Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan materi manajemen laboratorium. Yang pertama perkenalkan, nama saya Kevin Apriansyah Angga Putra, dan perkenalkan juga teman-teman saya dari kelompok 3. Nama saya Aidin Rahmawati. Nama saya Salsa Serta Kananda. Saya Ugi Latifa. Saya Putri Jenitri. Itulah beberapa dari kelompok 3, dan selanjutnya saya akan membagikan layar presentasi kami dari kelompok 3 tentang materi manajemen laboratorium. Bisa dimulai, silakan. Saya persilahkan untuk pemateri menjelaskan. Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Dalam pelajaran biologi, laboratorium yang digunakan berupa ruang ataupun alam terbuka seperti kebun botani. Akan tetapi pada pembahasan kali ini akan dibahas laboratorium berupa ruang. Selanjutnya, peranan laboratorium dalam pembelajaran. Laboratorium berperan sebagai penunjang pembelajaran di kelas atau pembuktian teori. Laboratorium berperan sebagai kegiatan pembelajaran utama dan pembelajaran di kelas sebagai penunjang atau menemukan fakta dan fenomena alam. Laboratorium sebagai tempat display atau pameran alat peraga dan media pembelajaran. Laboratorium sebagai tempat museum kecil, tempat terkumpulnya koleksi hewan dan tumbuhan yang jarang dan hampir punah bahkan telah punah. Laboratorium sebagai perpustakaan IPA dan sumber-sumber belajar IPA. Selanjutnya, desain laboratorium. Desain laboratorium disesuaikan dengan peruntukan laboratorium seperti lab fisika, kimia, genetika, fisiologi, ekologi, mikrobiologi. Dan selanjutnya terdapat tingkatan pendidikan. Jumlah praktikan, rasio luasnya sekitar 2,5 meter persegi atau per praktikan. Selanjutnya, jenis laboratorium. Pada tingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah, jenis laboratorium berdasarkan mata pelajaran seperti lab musik, lab IPA, lab bahasa, lab kimia, lab biologi, lab fisika, lab komputer, dan sebagainya. Pada tingkatan perguruan tinggi, jenis lab yang berdasarkan pada pengembangan cabang ilmu seperti lab fisiologi, lab ekologi, lab botani, lab zoologi, lab mikrobiologi, lab genetika, bahkan lebih spesifik seperti lab kultur jaringan tumbuhan, lab pengujian kualitas air, dan sebagainya. Untuk mengefisienkan tempat, ada jenis lab yang difungsikan pula sebagai ruang kelas yang disebut dengan Science Classroom Laboratory. Untuk tampilan tata letak Science Classroom Laboratory seperti ini. Jadi di sisi kanan dan sisi kiri terdapat wheel table, dan di bawah juga ada. Untuk di pojok kanan atas terdapat storage dan display, di situ di mana tempat alat-alat peraga, dan kemudian di pojok kanan bawah, di kiri bawah terdapat reading table. Untuk di sisi tengah terdapat student table. Jadi seperti gambaran Science Classroom Laboratory. Baiklah, saya akan menjelaskan layout ruang laboratorium. Di sini terdapat 3 jenis laboratorium, mulai dari fisika, biologi, dan kimia. Dan saya akan menjelaskan layout ruang laboratorium fisika terlebih dahulu. Dan ruangan ini perkiraannya
dimensi ruangnya sekitar 8,5 meter kali 8,5 meter dengan kapasitas 32 siswa plus guru. Untuk perlengkapan yang tersedia di dalamnya berupa meja demonstrasi yang berada di depan, berada paling depan, dan letaknya harus lebih tinggi dari meja siswa. Dan yang berikutnya meja kerja siswa, yaitu seperti berikut bisa dilihat, dan ada lemari penyimpanan yang ditempel pada dinding, seperti itu. Lalu ada stasiun layanan. Oh ya, sekedar informasi kalau stasiun layanan itu berupa sumber listrik, air, gas, dan letaknya biasanya berada di antara dua meja kerja siswa, bisa dilihat seperti itu, ada colokan. Dan sifat dari stasiun layanan ini sukar untuk dipindah sehingga susunannya harus permanen seperti itu. Dan tak lupa juga, setiap ada meja pasti ada kursi. Lalu ada bak cuci di sampingnya dan ada papan tulis yang digunakan untuk menjelaskan materi. Dan ada exhaust fan, yaitu yang berada biasanya paling atas dan letaknya agak sembunyi ya, atau mungkin kurang terlihat. Dan itu fungsinya untuk sirkulasi udara atau tempat pertukaran udara ya. Dan tak lupa ini tak kalah penting adalah alat pemadam kebakaran. Dan apabila terjadi sebuah kecelakaan maka alat itu pasti dibutuhkan. Dan next, layout ruang laboratorium kimia. Perkiraannya sama, luasnya sekitar 8,5 meter kali 8,5 meter dengan kapasitas sama juga 32 siswa dan guru. Untuk perlengkapannya sama seperti ada meja demonstrasi, ada meja kerja siswa, lemari penyimpanan digunakan untuk menyimpan benda-benda yang jarang digunakan dan biasanya disimpan berdasarkan kriteria. Lalu ya ada stasiun layanan, itu bisa kita lihat kalau di laboratorium kimia itu stasiun layanannya berupa wastafel ya, di tengah ya di antara dua meja kerja siswa itu. Lalu ya ada kursi, ada lemari asap dari depan pojok kanan yang warna putih. Lalu ada shower yang berada di pojok kiri depan itu tadi kira-kira. Lalu ada papan tulis wajib ya. Lalu ada exhaust fan, lalu harus ada untuk sirkulasi udara supaya tidak pengap di dalamnya. Lalu dan ada alat pemadam kebakaran. Next. Dan ini adalah layout ruang laboratorium biologi. Bisa kita lihat kalau ruang laboratorium biologi dan kimia itu hampir sama. Dan perkiraan dimensi ruang dan kapasitasnya sama ya. Untuk dimensi ruangnya 8,5 meter kali 8,5 meter dengan kapasitas 32 siswa dan guru. Dan untuk perlengkapannya sama, ada meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan yang berupa wastafel ya, air, ya wastafel berada di antara dua meja kerja siswa. Lalu seperti biasa ada papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Cuma bedanya kalau di layout ruang laboratorium biologi itu biasanya terdapat patung kerangka manusia, misalnya seperti poster anatomi tubuh hewan, manusia, dan tumbuhan. Untuk tata letak laboratorium akan saya jelaskan lagi, kita jabarkan lagi. Dalam pembangunan laboratorium ada beberapa persyaratan ya. Untuk mengenal lokasi, kita harus memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke daerah pemukiman warga. Dan jauh dari sumber air atau daerah resapan air. Jangan terlalu dekat dengan bangunan lain
Dan yang terakhir harus mudah dijangkau sehingga jika ada kebakaran dengan mudah untuk dipadamkan. Sedangkan untuk tata ruang terdiri dari ruang utama yang merupakan ruang tempat siswa melakukan praktikum. Jadi 70-80% total luas bangunan tersebut. Dan yang berikutnya ada ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Ruang penyimpanan untuk menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan atau sebagai persediaan. Dan berikutnya adalah ruang gelap atau dark room, yang berikutnya ruang spesimen, dan yang terakhir ruang administratif. Next. Dan yang ini adalah gambaran lebih jelasnya lagi letak dari yang tadi ya, seperti ada ruang persiapan, ruang penyimpanan, dan ruang utama atau ruang praktikum. Untuk ruang utama dibuat lebih besar karena itu memang ruang yang digunakan untuk praktik. Dan untuk ruang yang kecil itu buat ruang penyimpanan ya. Dan persiapan harus lebih lebar lagi dari ruang penyimpanan. Dan tak lupa juga di depannya harus ada teras. Ya. Dan next. Selanjutnya, mengenai fasilitas laboratorium. Di dalam laboratorium ada berbahan ventilasi, air, bak cuci, listrik, dan mebeler. Untuk penerangan harus memiliki pengaturan penerangan yang dapat diubah-ubah. Yang kedua ada ventilasi. Penggunaan bahan kimia yang mudah menguap akan meracuni siswa. Jika tidak ada sirkulasi udara atau ventilasi tidak cukup, maka ditambah kipas penyedot untuk mengoptimalkan sirkulasi udaranya. Yang ketiga ada air. Pasokan air ini harus cukup dan kualitasnya harus baik, karena jika tidak akan mempercepat kerusakan alat logam. Pembuangannya pun harus kita perhatikan. Lakukan pengenceran untuk bahan asam kuat, basa kuat, dan bahan korosif sebelum dibuang dalam saluran. Selanjutnya ada bak cuci yang terbuat dari porselen, beton, atau stainless steel. Lengkapi pula dengan saringan agar tidak membuat mampet saluran. Yang selanjutnya listrik. Pasang dan cek selegangannya agar tetap stabil dan periksa kondisi instalasinya. Dan yang terakhir ada mebeler. Meja siswa ini harus memiliki tinggi sekitar 70-75 cm dan meja guru harus lebih tinggi daripada meja siswa. Selain itu, meja samping dibuat dari beton untuk menyimpan alat-alat yang tidak usah dipindah-pindah atau permanen. Selanjutnya, ada peralatan laboratorium fisika. Antara lain, satu ada barometer. Barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara di laboratorium. Yang kedua ada hygrometer, yang berfungsi untuk mengukur kelembapan udara dalam ruangan laboratorium. Yang ketiga ada bandul, yaitu benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik yang digunakan dalam percobaan ayunan. Next. Ada pesawat Atwood yang berfungsi untuk percobaan gerak jatuh bebas. Selanjutnya ada pipa kapiler, yaitu bejana yang digunakan untuk mengetahui adanya peristiwa kapilaritas. Kapilaritas ini adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler, yaitu pipa dengan luas penampang yang sempit. Dan selanjutnya ada lagi yaitu jangka sorong, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Peralatan laboratorium kimia, antara lain ada gelas ukur, yaitu alat ukur untuk volume,
untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang kedua ada gelas beker atau gelas piala, yaitu alat yang digunakan sebagai penampung sampel atau bahan sementara, atau bisa juga digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Selanjutnya, corong gelas, yaitu alat larutan ke wadah mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan juga digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Dan selanjutnya ada pipet ukur, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian yang tinggi. Dan ada spatula stainless steel, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil bahan kimia padat. Selanjutnya, ada Erlenmeyer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian yang rendah. Dan juga digunakan sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara. Juga digunakan sebagai tempat menghomogenkan larutan atau media, dan yang terakhir digunakan sebagai tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro. Dan yang terakhir ada cawan porselin, yaitu alat yang digunakan untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Juga digunakan sebagai tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabukkan bahan. Dan yang terakhir, digunakan untuk menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun pemanasan tidak langsung. Untuk selanjutnya, peralatan laboratorium biologi. Di sini yang pertama ada mikroskop, yaitu alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil yang tak bisa dilihat secara kasat mata. Alat ini biasanya ada di setiap lab untuk mengamati mikroskopis atau organisme yang berukuran kecil. Seperti barang-barang yang terlihat kecil bisa dilihat menggunakan alat mikroskop ini. Untuk bagian-bagian mikroskop terbagi menjadi dua, yaitu bagian optik dan non-aktif. Bagian optik terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif, sedangkan bagian non-optik diantaranya adalah revolver, makrometer, mikrometer, tabung, lengan, dan kaki mikroskop. Untuk yang kedua ada loupe atau kaca pembesar, yang berbentuk biasanya bulat tebung dengan pegangan yang terbuat dari plastik atau aluminium. Secara sederhananya, fungsi loupe atau kaca pembesar ini adalah untuk memudahkan para peneliti melihat suatu objek yang menjadi terlihat lebih besar dari ukuran yang dimilikinya. Untuk selanjutnya ada alat lab biologi yang namanya stetoskop, sebuah alat medis akustik yang digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh, semisal suara jantung dan pernafasan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan stetoskop atau alat yang satu ini. Yang selanjutnya ada autoclave, digunakan untuk mensterilkan alat-alat atau perlengkapan medis atau laboratorium dengan material uap tekanan tinggi jenuh pada 121 derajat Celcius selama sekitar 15 sampai 20 menit. Yang pada dasarnya alat ini bekerja seperti penanak nasi. Hanya saja tekanan dari alat ini dapat menghasilkan panas yang lebih tinggi. Kurang lebih alat dari lab biologi ini sama dengan lab kimia beberapa. Yang selanjutnya ada tensimeter, alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja manual saat memompa ataupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Untuk selanjutnya ada pinset yang berfungsi salah satunya dari sekian banyak alat laboratorium biologi sebagai alat bantu mengambil preparat atau bagian tubuh hewan yang dibedah agar tidak terkontaminasi atau tidak tercemar. Steril. Untuk yang selanjutnya atmometer atau psikrometer, alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan penguatan air dalam udara
dan lingkungan, dan juga butuh waktu tertentu. Untuk yang terakhir, alat lab biologi yaitu terrarium atau biasa disebut dengan plate. Wadah atau media ini terbuat dari kaca ataupun plastik transparan. Terrarium adalah biosfer buatan alami karena fungsi biologis yang terjadi pada alat ini mirip dengan yang terjadi di alam. Untuk kurang lebihnya, biologi menyangkut ekosistem alam. Untuk selanjutnya, kemudian personal. Lab perlu dikelola secara baik oleh staf atau personal lab yang bertugas agar lab dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelola lab terdiri dari koordinasi lab atau dari dosen atau guru, dan teknisi atau laboran atau staf khusus. Koordinasi lab bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan lab. Laboran bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan alat menjelang praktikum, pengecekan periodik, pemeliharaan, dan penyimpanan alat sampai bahan. Lanjut. Kemudian struktur laboratorium terdiri dari kepala sekolah dan di bawahnya terdapat penanggung jawab laboratorium. Terdapat bagian kurikulum dan teknisi laboratorium, dan juga di bawahnya terdapat guru fisika, guru kimia, dan guru biologi. Lanjut. Kemudian anggaran. Anggaran di sini dimaksud adalah suatu proses yang meliputi perencanaan sistematik untuk suatu kegiatan yang menghemat uang. Anggaran dibuat 2-3 bulan sebelum tahun ajaran dimulai, agar jika ada batalan masih cukup waktu. Kemudian langkah penyusunan anggaran. Yang pertama, kita harus cek semua persediaan alat atau bahan. Kemudian koordinasi dengan laboran serta guru yang menggunakan lab untuk mengetahui barang habis, rusak, alat baru yang dibutuhkan, hilang, dan sebagainya. Yang ketiga, mencari informasi kisaran penerimaan anggaran untuk tahun mendatang. Yang keempat, pengecekan fasilitas seperti listrik, air, gas, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengecek harga alat atau bahan. Yang keenam, membuat daftar kebutuhan mencangkup tipe, model, dan jumlah dari barang yang dibutuhkan dengan pengelompokan. Misalnya bahan habis, alat gelas plastik, logam, spesimen atau prepared, ATK, dan lain-lain. Yang terakhir, melakukan konsolidasi dengan kepala sekolah. Next. Kemudian di sini terdapat daftar usulan bahan atau zat dalam sekolah. Format lamanya seperti ini ya, dari tahun 2000. Jadi terdapat nomor urut, nomor induk, kode, nama, rumus, spesifikasinya, terdapat harga satuan, harga total, dan kemudian penanggung jawabnya itu diketahui oleh kepala sekolah dan penanggung jawab laboratorium. Kemudian, next. Kemudian format yang baru. Daftar usulan, perbaikan atau pengadaan barang laboratorium, terdapat nama sekolah di sini. Nah, sama seperti tadi, nomor urut, nomor induk, nomor kode, nama barang, serta spesifikasinya, ada jumlah, harga satuan, harga total, dan di sini terdapat perbedaannya yaitu penanggung jawabnya. Di sini mengetahui kepala sekolah, kepala lab, dan laboran. Untuk selanjutnya, inventarisasi alat bahan akan saya jelaskan. Untuk memudahkan pemeriksaan, perlu dilakukan inventarisasi secara sistematik atau secara terstruktur. Inventarisasi ini dibuat pada satu buku secara komputerisasi atau secara IT untuk sekarang online. Hal yang perlu dilakukan pada inventarisasi, yang pertama ada mencantumkan kode alat atau bahan,
nama alat atau bahan, spesifikasi alat bahan yang berisi merek, tipe, dan pabrik pembuat. Untuk selanjutnya yang nomor 4, sumber pemberi alat dan tahun pengadaannya. Yang kelima, tahun penggunaan. Yang keenam, jumlah atau kuantitas. Yang ketujuh, kondisi alat, baik atau rusak. Yang selanjutnya, ini adalah format. Tentunya pengusulan kebutuhan alat atau bahan hendaknya dibuat dalam bentuk format pemesanan dengan mencantumkan nama alat atau bahan, spesifikasi yang jelas, jumlah, dan estimasi harganya. Untuk contoh formatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sekolah. Ini yang harus diisi, misalkan sekolah SD atau SMP atau sekolah menengah. Untuk laboratorium apa? Catur wulan di sini adalah semester. Ini adalah format awal seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Putri Jenitri. Yang baru kurang lebih formatnya seperti yang tadi dijelaskan Mbak Jenny, seperti ini, tapi hanya perbedaannya di format penulisan atau format pengadaan. Sama seperti tadi, berisi nomor, nama alat, merek atau tipe ukuran pabrik yang spesifikasinya. Untuk sumber pemberi alat, jumlahnya baik atau rusak, keterangannya seperti apa. Untuk jumlah baik, misal ada 2 atau rusaknya ada berapa. Untuk yang selanjutnya ada yang menyerahkan nama yang menyerahkan, lalu nama perusahaan, jabatan yang berlaku, lalu juga ada alamat dan nomor telepon perusahaan. Dan tidak lupa di sana tertera ada tanggal, bulan, dan tahun menerima. Di situ ada nama jelas atau nama terang, dan NIP itu tertera dari nama perusahaan atau nama penyerah. Untuk selanjutnya adalah daftar penerimaan bahan atau zat laboratorium. Perbedaannya hanya di nama bahan atau zat. Untuk spesifikasinya PA atau teknis, kurang lebih sama formatnya. Untuk selanjutnya di sini ada inventarisasi, format inventarisasi. Setiap alat atau barang, bahan atau zat yang masuk atau diterima, baik yang berasal dari permintaan sekolah melalui usulan maupun yang berasal dari bantuan, harus dicatat dalam daftar penerimaan alat atau bahan atau zat ini. Contoh formatnya seperti ini. Yang pertama ada sekolah yang harus diisi, nomor, kode, nama alat atau barang, spesifikasinya sama juga seperti tadi. Di sini yang membedakan adalah lokasi penyimpanan laboratorium, gudang, lemari, dan mengetahui kepala sekolah, penanggung jawab laboratorium, dan teknisi lab atau biasa disebut dengan laboran. Untuk yang selanjutnya, daftar bahan atau zat laboratorium, ini juga inventarisasi yang kurang lebih sama seperti inventarisasi tadi, nomor kode, nama bahan atau zat apa, spesifikasinya seperti apa, PA atau teknik. Untuk selanjutnya, daftar inventarisasi alat dan bahan perlu pula dibuat kartu alat barang dan kartu bahan atau zat yang difungsikan kartu-kartu tersebut untuk menertibkan, mengendalikan, dan sekaligus mengawasi penggunaan alat dan bahan atau zat. Penanggung jawab laboratorium dapat melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan atau zat ini berdasarkan kartu-kartu yang telah dibuat ini. Untuk yang pertama di sini nomor kartu, contoh formatnya kartu alat atau barang. Yang pertama di sini nomor kartu 01 dengan golongan alat optik, nomor induk B10, kartu alat atau barang laboratorium seperti nama alat mikroskop dengan spesifikasi alat bermerek Olympus, type 0, kode alatnya BO01 dengan lokasi penyimpanan gudang lab biologi di lemari L1. Untuk di situ juga tertera tanggal atau kartu alat, barang masuk, baik atau rusak, keadaan baik atau rusak, keluar keadaan baik atau rusak, lalu dengan persediaan baik
berapa, rusak berapa. Di situ harus silakan pula para petugas yang menangani kartu-kartu tersebut. Dengan keterangannya ada pengadaan dari Dignas. Untuk selanjutnya di sini ada kartu bahan atau zat laboratorium dengan nomor kartu 01 golongan organik, nomor induk K10 dengan nama zat asam asetat. Spesifikasi zat MR58,037, kemurnian pH 99,5%, konsentrasi 17 m dengan wujud cair, lokasi penyimpanan di gudang lab biologi di lemari L3. Kurang lebih tadi kartu alat dan kartu bahan di sini juga kurang lebih sama formatnya, ada tanggal dengan keadaan seperti apa dari masuk, keluar sampai persediaan, dan tidak lupa para petugas, lalu keterangan pengadaan secara rutin atau berkala. Sekian dari kami penjelasan tentang manajemen laboratorium. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.